Kenapa sih baca-baca kesini mulu? Karena terkadang orang yang kita sukai pun belum tentu menyukai kita. Karena sekarang banyak kali demo-demo. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Jessica Febrianti Manalo dengan NIM 2343121029. Kali ini kita akan membahas mengenai modul interaktif lagi. Tapi kali ini modul interaktifnya sudah beda aplikasi dan ini merupakan pembahasan mengenai model pembelajaran abad 21. Kenapa sih baca-baca kesini mulu? Jadi pas menggunakan aplikasi ini di HP aku itu sudah membuat beberapa review di WPolio ini. Dreng, panjang banget ya reviewnya karena aku di aplikasi ini cukup lama teman-teman, karena materinya benar-benar lengkap dan banyak banget, yang itu terdiri dari ada yang materi, ada kolom materi, ada kolom video, dan kemudian ada kolom soal. Nah, jadi sama di aplikasi seperti yang saya terangkan di kemarin, ini juga aplikasinya itu ada musik-musiknya, sehingga kita lebih fun ketika menggunakan aplikasi pembelajaran ini. Dan juga ada warna-warnanya, jadi bakalan lebih fun juga karena ada warna-warnanya. Apalagi ada warna kesukaan aku di bagian soalnya itu biru. Meskipun aku pakai baju pink, tapi bukan berarti segala sesuatu yang kita pakai itu harus yang kita sukai. Karena terkadang orang yang kita sukai pun belum tentu menyukai kita. Oh ya, kok jadi ke situ ya? Ya udah deh. Jadi di aplikasi ini kan ada 3 tadi saya jelaskan. Ada yang materi, ada yang video, ada yang soal. Pertama-tama kita bahas mengenai materi dulu. Jadi di sini seperti yang sudah saya catat ada 6 materi. Ada 6 materi pada bagian materi. Yaitu ada yang pertama blend learning, kemudian ada project based learning, kemudian ada discovery learning, kemudian ada picture and picture, kemudian ada example, non-example, kemudian ada contextual teaching and learning, kemudian ada problem based learning. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai blend learning. Jadi di blend learning ini, ketika kita sudah mengklik yang materi, contohnya inilah materi lipstick ini, tetot, kita pencet kan, adalah muncul 6 ting ting ting, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Kita pencet lah yang pertama, blend learning. Nah, di situ ada beberapa tahap lagi teman-teman. Pertama-tama setelah kita pencet itu guru menyuruh untuk mengakses blok pembelajaran dan mengerjakan beberapa pertanyaan serta menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian ada next di sininya. Pas lah di sini itu ada next, kita pencet, dibuat lagi di situ siswa mempresentasikan, kemudian membuat artikel dan dipublikasi ke web sekolah. Setelah itu guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan dan membuat tugas selanjutnya gitu. Itulah yang di blend learning. Kemudian ada yang project based learning. Di project based learning ini membuka pembelajaran dengan sebuah topik, kemudian dibahas sebaiknya sesuai dengan permasalahan yang ada di dunia nyata. Kemudian itu guru menyusun jadwal project dan bersama-sama dengan siswa membuat perencanaan yang sesuai dan disepakati. Dan kemudian guru bertugas untuk mengawasi jalannya proyek dan siswa mempresentasikan proyek serta guru menilai. Kemudian terjadilah pengevaluasian kembali oleh guru dan siswa, dan mereka melakukan refleksi mengenai pengalaman tugas proyek tersebut. Kemudian ada yang ketiga, discovery learning. Di discovery learning ini ada simulasi belajar. Saya agak baca ya biar lengkap dan meyakinkan. Kemudian ada simulasi pembelajaran di mana murid mengidentifikasi masalah yang relevan serta menyimpulkan data melalui literatur, mengamati objek serta wawancara, dan dikaji, kemudian ada pembuktiannya. Setelah itu ada lagi picture and picture, yaitu yang keempat, di mana guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu ada materi serta memberikan gambar yang sesuai dengan materi. Jadi guru itu memberikan gambar-gambar yang sesuai dengan materi.
kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan opini mereka terhadap gambar tersebut, kemudian menyimpulkan bersama apa yang menjadi pembelajaran mereka dari si gambar dan yang diterangkan tersebut dan didiskusikan itu. Kemudian ada yang kelima, example non-example. Di di example non-example ini guru menyiapkan gambar, kemudian membuat kelompok, maksud saya itu siswa itu dibuat berkelompok-kelompok dan diberi kesempatan untuk menganalisis gambar melalui diskusi dan dicatat di kertas oleh siswa. Kemudian tiap kelompok presentasi itu memberi kesimpulan, kemudian mereka mendiskusikannya bersama-sama. Kemudian ada 6 contextual teaching and learning. Di sini itu guru memotivasi siswa dan dibahas berupa pertanyaan atau pernyataan. Kemudian guru menampilkan gambar dan siswa menganalisis. Kemudian siswa dibagi menjadi beberapa kelompok di mana masing-masing presentasi melalui perwakilan. Kemudian diskusi bersama melalui sesi tanya jawab dan kesimpulan. Begitu yang pada bagian materi. Kemudian kita akan membahas mengenai bagian video. Nah, berbeda dengan bagian materi, bagian video ini ada beberapa, kalau misalnya bagian materi ada beberapa bagian video itu hanya pada satu bagian saja. Ada 2 bagian deh. Wah ya, karena saya merekam ini sudah agak malam, karena terlalu fokus dengan aplikasinya dan beberapa tugas, tapi saya tetap semangat, fresh, dan ya, maaf ya guys. Jadi bagian yang kedua itu pada bagian videonya itu terbagi menjadi 2 bagian, dua tapi tidak mau diduakan. Maaf ya. Jadi itu ada yang daring dan luring. Kalau bagian daringnya itu dalam jaringan, itu metode belajarnya abad ke-21 diterangkan melalui kayak adalah PC atau alat elektronik 1, 2, 3 di situ melalui daring pembelajarannya. Kemudian itu kalau melalui luring, luar jaringan, guru menjelaskan di dalam kelas kepada siswa-siswinya melalui metode pembelajaran yang sangat menyenangkan. Kemudian ada soal, ini nih yang ditunggu-tunggu karena ada biru-birunya. Terus soalnya juga fun banget karena di soalnya itu ada kan kayak ABCD-nya. Pada saat kita menekannya B, aku milih B. Kalau salah dijelaskan itu salah atau benar gitu. Terus ada lagu-lagunya. Ada lagu-lagunya. Nah, begitulah review aku di aplikasi ini. Aplikasi ini menurut aku bermanfaat sekali karena selain membuat kita merasa sangat fun dalam belajar, juga ada warna-warnanya. Ini juga bisa menjadi referensi bagi kita ketika kita ingin membuat sebuah metode pembelajaran yang baik serta menyenangkan. Nah, begitulah review saya terhadap aplikasi tersebut. Semoga review ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Dan satu lagi, stay safe karena sekarang banyak kali demo-demo. Tapi bagian pembahasan kita sebenarnya tidak seperti itu kan. Tapi tetap jaga diri guys. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.